Di sini kita kenali ancaman bencana. Di sini kita bangun budaya sadar bencana. Di sini kita kurangi risiko bencana. Media Mata Gabba, masyarakat Tarakan tangkap bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam menyapa warahmatullahi sahabat wabarakatuh. tangguh dimanapun berada. Kita bertemu kembali di media Mata Gakbah, medianya masyarakat Tarakan tanggap bencana. Hari ini kita akan mengulik-ulik sejarah, menguri-uri, kalau bilang orang Jawa menguri-uri budaya, Pak ya. Iya, iya, coba. Dan kita menggali khasanah-khasanah nilai-nilai kearifan lokal. Sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini Bapak Abdus Salam dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisataan, Pak ya. Baik sahabat tangguh, sebelum nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang sejarah, tentang budaya, tentang khasanah-khasanah atau nilai-nilai kearifan lokal, kita break sejenak. Kita simak beberapa informasi-informasi kebencanaan. Secara geografis tentu Danau Toba itu adalah danau yang terbesar vulkanologi ya, vulkanik. Tetapi secara antropologis, kawasan Danau Toba adalah kawasan yang didiami oleh masyarakat Batak Toba. Dan ini tentu karena ada masyarakat Batak Toba di sana, kulturnya juga kultur Batak Toba. Dan inilah yang membedakan kawasan Danau Toba sebagai kawasan para wisata vulkano Toba, danau, tetapi ada masyarakat Toba di sana dan ada Pusuk Buhit di sana di daerah Cianjur mula-mula yang merupakan raja atau asal usul pertama orang Batak Toba di sana. Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan. Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya. Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana. Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi. BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman, dan tentunya seluruh lapisan masyarakat termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana. Baik sahabat tangguh, kembali kita pada pertemuan pagi hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Abdus Salam. Beliau berasal dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Baik, assalamualaikum Pak Abdus Salam. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Pak, mungkin sebelum lebih jauh kita menguri-uri budaya nih Pak. Ya. Barangkali bisa disampaikan dulu sejarah dan gambaran secara sosial budaya masyarakat di Tarakan itu seperti apa?
Iya Pak, baik Pak, terima kasih. Eh, Pendengar, eh, saya sedikit tidak sepenuhnya menguasai ya apa namanya sosial budaya di Kota Tarakan, tetapi mungkin dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa yang pertama yang sudah disepakati sebagaimana menjadi legitimasi bersama bahwa Tarakan penduduk awal atau penduduk asli Kota Tarakan saat ini yang itu adalah Tidung, masyarakat Tidung Kota Tarakan. Tetapi kalau melihat dari sejarah perkembangannya, memang cukup banyak apa namanya hal-hal yang kita lihat dalam perkembangannya itu, sehingga Tarakan itu pada akhirnya juga memang menjadi masyarakat yang majemuk, masyarakat yang heterogen istilahnya. Nah, masyarakat Tidung ini sendiri dia secara karakteristik sebetulnya lebih dekat dengan aktivitas mata pencarian utamanya kan sebetulnya nelayan. Ya, dia di awalnya seperti itu. Dia tercermin dengan lingkungannya sebagai memang karena Tarakan adalah lingkungan Kepulauan. lingkungan kepulauan, dan juga ada 3 muara sungai besar kalau kita melihat Tarakan dari sisi geografisnya. Ya. Dan itu semua tentu akan mempengaruhi kalau kita secara teori ekologi atau lingkungan, inilah yang banyak berperan, lingkungan ini yang banyak berperan membentuk karakteristik termasuk budaya masyarakat Tidung itu sendiri. Nah, kemudian dalam perkembangannya kalau kita melihat sejarahnya, terutama di masa-masa penjajahan, yang tadinya masyarakat di sini ada beberapa fakta-fakta sedikit yang berkembang bahwa selain Tidung juga sebetulnya masyarakat Bajau itu juga sudah menjangkau Pulau Tarakan. Masyarakat ini Bajau, Pak, ya? Iya, Bajau. Dan itu juga berkembang di masyarakat Tidung, apa namanya label-label itu disematkan ke beberapa tempat, misalnya di Tarakan, hubungannya dengan orang Bajau. Nah, karena Pulau Tarakan ini adalah di masa-masa hegemoni kekuasaan lokal, belum terlalu banyak campur tangan dengan yang disebut dengan kolonialisme itu sudah cukup lama memang Tarakan ini, posisi strategisnya Tarakan terutama di yang hubungannya dengan Laut Sulawesi, itu memang adalah jalur yang kalau orang-orang sejarawan itu ada yang menyebutnya sebagai jalur simpang maritim, karena ada aktivitas perairan, perdagangan, terutama perdagangan yang menjangkau orang-orang dari Sulawesi di wilayah selatan perairan Laut Sulawesi ini dengan hubungannya dengan perdagangan yang menghubungkan dengan Filipina Selatan. Di utara. Ya, yang banyak dituliskan dalam buku sejarah itu adalah hegemoni Kesultanan Sulu. Ya, jadi inilah sebetulnya yang meramaikan aktivitas simpang maritim tadi ini, jalur laut ini yang menghubungkan Kalimantan wilayah utara ke selatan yang terhubung ke Makassar, kemudian juga lepas ke pulau-pulau lainnya sampai ke Jawa, Pulau Jawa. Nah, dalam konteks ini juga sehingga wajar kalau kita melihat bagaimana pengaruh atau yang diistilahkan dengan diaspora Bugis Makassar itu mempengaruhi banyak sebetulnya, atau saling mempengaruhi, katakanlah seperti itu. Banyak kita melihat beberapa apa namanya pusat-pusat politik
kekuatan lokal pada saat itu, sebut saja misalnya di Kesultanan Bulungan. Sebelumnya ada namanya Kerajaan Berau, lalu kemudian terpecah menjadi dua di 1800-an, sehingga muncul di sana itu ada namanya Sambaliung dengan Gunung Tabur, ya, yang di Berau. Kemudian di utara inilah muncul Kesultanan Bulungan itu sendiri. Tapi jauh sebelum itu sebetulnya fakta-fakta sejarahnya juga banyak memperlihatkan sebetulnya, termasuk kayak di Tarakan hegemoni Tidung sebetulnya. Tapi dalam catatan sejarah sedikit sekali yang menyinggung tentang sebutan kerajaan Tidung, tetapi yang banyak adalah tanah Tidung. Iya, wilayah-wilayah Tidung. Nah, itu yang banyak disebutkan. Mungkin penulis dulu itu sama juga mempersepsikan kayak Dayak misalnya. Dayak tidak pernah disebut kerajaan Dayak A, kerajaan Dayak B. Tapi Dayak ada di mana-mana sebetulnya. Nah, sama dengan Tidung tadi, ini sebetulnya persebaran populasinya itu juga sampai ke Malaysia sebetulnya. Ya, nah itu inilah yang mungkin banyak kita lihat jejak-jejak historisnya itu yang mempengaruhi, termasuk di Pulau Tarakan ini sendiri, bagaimana keberadaan masyarakat Tidung, lalu kemudian berbaur dengan, karena adanya hubungan kontak dagang tadi itu, memang banyak yang saling mempengaruhi itu adalah pendatang-pendatang dari awalnya, tapi itu awalnya dari Sulawesi misalnya. Nah, tapi bergeser lagi dalam perkembangan ketika Pulau Tarakan ini mulai dieksploitasi, terutama di paling awal 1900-an atau di 1890-an 97 ke atas itu juga ketika aktivitas eksploitasi pertambangan minyak dimulai di Tarakan, dan pada saat itu juga perusahaan-perusahaan tambang minyak Belanda pada saat itu juga sudah mulai beroperasi. Kebutuhan untuk tenaga pekerja-pekerja ini yang di pertambangan ini yang menjadi latar belakang kemudian secara besar-besaran didatangkan orang-orang dari Jawa bertinggal di Tarakan, karena memang disiapkan perumahannya segala macam, memang direkrut dari Jawa untuk dipekerjakan di perusahaan tambangnya. Dan sangat banyak mungkin yang tidak kita tidak bisa menerima fakta atau apa, tetapi itu adalah hasil sensus di zaman Belanda, benar tidaknya, tetapi sensusnya itu mungkin menurut saya, karena dari 1929 sampai 1939 itu memang sudah ada sensus penduduk untuk Tarakan. Nah, yang lebih menariknya tadi, karena di sensus 1936 itu 90% penduduk Tarakan itu adalah Jawa. Karena itu tadi masyarakatnya itu memang yang di 1936 itu 90% adalah masyarakat Jawa. Itu hubungannya tadi dengan pertambangan, memang ya, pertambangan minyak itu yang didatangkan, sehingga tidak heran kalau kita melihat juga jejak-jejaknya sampai sekarang. Misalkan di Kampung 1 yang disebut, yang dulu distrik 1 kemudian disebut Kampung 1, Kampung 4 distrik 4, Kampung 6 distrik 6 dulu itu wilayah-wilayah konsesi pertambangan minyak, karena ada asrama-asrama di situ, kemudian lama-lama disebut menjadi kampung, berkembang lah ya. Dan karakter masyarakat di lingkungan sampai sekarang kalau kita lihat itu kan memang yang mendominasi itu kan memang Jawa. Betul. Dan itu fakta-fakta sejarah yang terhubung dari masa lalu kita masih bisa melihat sampai sekarang. Nah, ada yang menarik Pak tadi, iya, seperti Bapak sampaikan, kalau mungkin beberapa suku begitu ya Pak, iya, melakukan ekspansi itu dengan lebih dekat ke arah politis nih, misalnya membentuk
kerajaan atau kesultanan. Kerajaan. Betul. Tetapi masyarakat Tidung sebagai tadi yang Ya. disepakatin sebagai masyarakat awal yang ada di Tarakan gitu lah ya. Tarakan, ya. Justru melakukan ekspansinya lebih kepada kebudayaan dan sosial gitu Pak ya. Sehingga tidak dikenal adanya kerajaan Tidung gitu ya, tapi lebih dikenal sebagai rumpun atau mungkin tadi disebut tanah Tidung gitu Pak ya. Ya, rumpun Tidung. Tapi sebenarnya dalam perkembangannya juga ya mulai kita menyebutnya misalnya di Tarakan kan ada kerajaan Tidung. Tapi kalau sumber-sumber lama ya yang ditulis orang-orang asing itu memang dia hanya menyebutnya itu tadi. Dia tidak cenderung menyebut kerajaan Tidung A misalnya di Tarakan, kerajaan Tidung B di mana, tapi dia lebih dominan dituliskan dalam riwayat-riwayat perjalanannya itu adalah tanah Tidung, wilayah Tidung, wilayah Tidung. Jadi itu lebih menggambarkan sisi sosial dan budaya. Sosial, iya, gitu. lebih ke sisi sosial. Dan memang kalau kita melihat kan Tidung kan sebetulnya ya persebaran secara geografis persebaran mereka kan lebih dominan di perairan atau di pesisir pantai dan muara-muara sungai. Nah, ini Pak yang menarik saya kira. Iya. Tadi disampaikan bahwa karakteristik atau mungkin penghidupan masyarakat Tidung lekat dengan perairan, karena juga secara geografis Tarakan adalah pulau, kemudian memiliki 3 muara gitu ya. Jadi sangat lekat dengan perairan. Nah, ini kan sebetulnya memberikan gambaran kepada kita bahwa sebetulnya nenek moyang kita atau pendahulu kita ini orang-orang yang secara ini pasti berhadapan dengan ancaman, terutama di perairan Pak ya. Betul. Baik itu cuaca buruk atau cuaca ekstrim, gelombang. Nah, ada nggak mungkin Pak secara jejak sejarah atau secara jejak budaya yang mungkin secara turun menurun itu ada nilai-nilai mitigasi begitu Pak? Iya. Ya mungkin hubungannya dengan kearifan lokal tadi ya. Ya, kearifan lokal. Kearifan lokal ini sendiri kan secara konsep memang di bagian dari kebudayaan sebetulnya, karena kearifan lokal yang muncul atau berkembang di masyarakat sebagai hasil adaptasi mereka pada termasuk masyarakat Tidung itu kan pasti sudah berlangsung cukup lama dan ada konsep-konsep penghidupan yang mereka bawa secara turun-temurun juga. Karena kearifan lokal ini juga kalau kita membedakan kan ada yang nyata, ada yang tidak nyata, atau kebudayaan yang ada yang bersifat nyata itu benda, ada kebudayaan yang tidak bersifat benda yang memang itu tadi lebih ke nilai, ya, ke adat istiadat dan sebagainya. Kalau saya melihat untuk masyarakat Tidung sendiri, atau mungkin boleh juga dikatakan nanti dengan masyarakat Tarakan ya, di masyarakat Tidung itu kan ada tradisi-tradisi yang bisa dihubungkan ke situ, tapi mungkin perlu pendalaman ke depannya, terutama juga kami di bidang kebudayaan terus harus menggali untuk kira-kira hubungannya dengan mitigasi bencana. Ada tradisi-tradisi yang mereka lakukan seperti tradisi tolak bala misalnya. Ya, ada kan tradisi tolak bala yang mereka bahkan secara kelembagaan melalui lembaga adat Tidung Ulun Pakun Latuk Kota Tarakan itu juga secara rutin dilaksanakan setiap tahun, dan itu dilaksanakannya di bulan-bulan Oktober. Nah,
Kalau kita melihat di situ memang kearifan lokal yang dimunculkan itu sebetulnya memang dia tidak itu tadi tidak terlihat tidak berwujud ya, tetapi dari sisi prakteknya itu dengan seremoni-seremoni yang mereka lakukan, berkumpul, menentukan hari pelaksanaan. Ada juga yang menyebutnya itu kalau di daerah lain mungkin sapu arba kali ya. Itu mereka lakukan kalau yang selama ini karena sudah ada balai adat, dilaksanakan di balai adat, berkumpul di situ berdoa, kemudian membawa makanan-makanan tradisional terkait dengan kebiasaan yang memang itu sudah secara turun-temurun ya, itu sudah mereka lakukan. Saya melihatnya bahwa ini juga sebetulnya bagian yang menunjukkan bagaimana mereka di dalam beraktivitas dalam setahunnya perlu ada kegiatan-kegiatan yang memang hubungannya mungkin ibaratnya dengan proteksi mawas diri ya, untuk keseimbangan mereka, sehingga ada upaya-upaya yang dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang mereka tidak inginkan. Apakah nanti kita mau sebut itu sebagai bencana penggolongan bencana ya dan sebagainya. Nah itu satu. Terus ada lagi yang juga tradisi yang sudah boleh dikatakan tradisi, tetapi sekarang karena diarahkan menjadi sebuah kegiatan yang difasilitasi pemerintah sehingga disebut dengan festival. Ya, misalnya festival Irau Tengkayu. Ya, festival Irau Tengkayu. Kalau di Irau Tengkayu ini kita melihat ada dua aktivitas juga yang secara memang kalau pengkategoriannya juga tidak nyata, tidak berwujud, tapi dia lebih kepada nilai-nilai lokal tadi. Ada kegiatannya juga doa-doa di situ sebelum perahu itu diturunkan. Nah, perahu ini juga bisa disimbolkan karena pakemnya, salah satu pakem dari festival Irau ini adalah Padau Tujuh Dulung itu sendiri. Nah, tentu ini Padau ini kan juga punya latar belakang sebagai kearifan lokal yang sifatnya berwujud, karena ada perahu yang tadi perahu Padau Tujuh Dulung itu namanya. Secara fisik ada perahunya, tetapi di balik itu juga kalau mau disimpulkan juga bagian-bagian keseluruhan aktivitas yang hubungannya dengan ada rasa tanda syukur kepada masyarakat Tidung yang dalam beraktivitas keseharian, siklus tahunan, dan itu diwujudkan sebagai bentuk mereka, aktivitas mereka dengan perairan laut itu tadi. Iya. Jadi makna filosofisnya lebih pada kesyukuran gitu. Kesyukuran, syukur mereka. Nah, kalau kita mau hubungkan lebih dalam kan sebetulnya aktivitas ini, seremoni seperti ini kan menyadarkan mereka terhadap bahwa di keseluruhan aktivitas kalau mau digabungkan dalam setahun ada aktivitas yang kita harus fokus sedikit kepada katakanlah pencipta kalau mereka, karena syukur mereka itu kan hubungannya dengan penciptanya, hubungan dengan penguasa alam semesta kalau menurut mereka. Itu yang mereka harus selalu syukuri dan dilaksanakan setiap tahun. Nah, tapi festival Irau Tengkayu ini sendiri juga sebetulnya
persepsi dasarnya itu tadi, konsep dasarnya adalah tanda syukur, rasa syukur, tetapi aktivitas syukur mereka itu saya melihatnya malah dari keseluruhan kalangan. Nah, karena informasi dari orang tua kita ya, Pak Datuk Norbek itu sering juga saya wawancarai. Kemudian ternyata Irau ini itu dari kalangan masyarakat ibaratnya sampai ke kalangan istana, dalam arti bahwa ternyata Irau ini juga ada hubungannya dengan syukuran yang dilaksanakan itu dalam konteks Irau tadi itu dengan kesuksesan pelantikan prosesi, raja, prosesi, ya pelantikan pemimpin masyarakat Tidung. Terserah kita mau menyebutnya itu raja atau apa, tetapi dalam konteksnya itu adalah kepemimpinan tadi itu. Kesuksesan itu kemudian dirayakan dalam bentuk Irau itu. Juga itu menggunakan Padau Tujuh Dulung itu. Ya. Barangkali ada catatan sejarah atau Ya. mungkin jejak gitu Pak. Kira-kira selain tadi sebagai prosesi pengangkatan, ada latar belakang nggak Pak? Misalnya kalau di Jawa itu kan biasanya peristiwa Larung itu karena misalnya dulunya pernah terjadi bencana misalnya begitu Pak ya. Iya. Sehingga untuk menolak itu terulang atau mencegah itu terulang, masyarakat dengan kearifannya melakukan sebuah prosesi atau ritual seperti itu. Nah, kalau kita bicara Irau sendiri, kira-kira ada catatan peristiwa sejarah mungkin yang melatar belakangnya adanya prosesi Irau itu atau seperti apa? Iya. Nah mungkin nanti budayawan Pak Datuk Norbek itu mungkin lebih banyak bisa mengulas ya. Saya pernah mendengar bahwa ada cerita masyarakat tentang masyarakat Tidung, tapi tidak dikontekskan hanya Pulau Tarakan karena kejadiannya itu sebetulnya masuk di wilayah sekarang KTT, daerah Menjelutung. Ya, itu ada cerita rakyat tentang Benayuk misalnya. Nah, cerita rakyat masyarakat Tidung ini Tarakan kemudian masuk ke wilayah KTT, ya satu rumpun mereka sampai ke Salim Batu dan sebagainya. Menurut saya itu sangat mengenal tentang cerita rakyat tentang Benayuk. Nah, cerita rakyat Benayuk ini kan sebetulnya dikisahkan dari aktivitas masyarakat yang mungkin kalau disimpulkan mereka mendapatkan semacam kutukan dari pencipta karena seharusnya tidak melakukan praktek-praktek sesuatu yang yang tidak biasanya, tapi karena melakukan itu lalu kemudian kampung yang Menjelutung itu kemudian tenggelam. Nah, yang masyarakat Menjelutung itu tadi itu karena ada tertimpa seperti itu. Kalau kita melihat lingkungannya, kondisi sungai-sungai yang mendekati itu sebetulnya itu ada yang menghubungkan bahwa itu sebetulnya dulu terjadi banjir besar, banjir bah yang kemudian melanda kampung itu. Tapi dalam ceritanya itu adalah sebagian dari kutukan dan sebagainya sehingga tenggelam kampung itu. Nah, dalam ceritanya seperti itu. Nah, ini sebetulnya kalau kita melihat praktek-praktek tetapi tidak melihat secara melembaga, sebetulnya ada juga hubungan tadi dengan cerita itu, kejadian itu, lalu kemudian itu yang muncul tradisi tadi tolak bala itu. Iya, hubungan dengan tolak bala. Tapi di masyarakat setiap bulan-bulan Sapar, ya bulan Sapar yang misalnya terutama di Oktober kemarin itu, saya melihat juga ada beberapa masyarakat, terutama masyarakat Tidung misalnya di wilayah Memburungan. Nah, karena saya tinggal di sana, tinggal di wilayah Memburungan, jadi masyarakat
tidung memburungan itu ada juga yang membuat perahu-perahu kecil, kemudian di bulan-bulan Safar itu yang mereka bawa makanan pergi ke perairan yang dekat di Memburungan itu, yang terhubung ke sungai di Memburungan. Nah di situ mereka berdoa di situ dengan hubungan-hubungan tadi itu dengan tradisi itu. Nah ini yang terlihat seperti itu. Tapi kalau secara kelembagaan, artinya difasilitasi dan dengan lembaga adat itu, yang saya lihat itu baru ini tadi seremoni tolak bala. Iya. Baik Pak, luar biasa. Ini ternyata ada satu informasi gitu Pak ya. Ya. Kita semua yang barangkali selama ini belum banyak dari kita yang tahu bahwa ternyata prosesi tolak bala ataupun tadi festival Iro Kayu itu punya latar belakang, ada sejarah yang berhubungan dengan bencana sebetulnya. Iya, sebetulnya bencana. Karena seremoni-seremoni itu sebetulnya adalah bagian itu tadi, rasa tanda syukur, tetapi yang paling nyata itu tadi yang mereka memang mau menyebutnya itu tolak bala, upaya supaya bencana tidak muncul, tidak terjadi. Dan kalau kita melihat kondisi yang paling mengancam masyarakat Tidung Tarakan terkait dengan itu kan salah satunya itu kan memang adalah aktivitas di perairan. Kalau kita menarik ke belakang dari kemunculan tradisi ini, lalu kemudian menghubungkan dengan lingkungannya yang tadi lebih banyak, boleh dikata awal-awalnya pastinya dia mungkin boleh dikata 100% memang adalah kehidupan yang hubungannya dengan laut. Iya. Laut dan sungai Pak ya. Sungai. Itu. Baik Pak Abdus Salam, ini luar biasa. Mungkin sebelum kita akhirin ini Pak, karena ternyata waktu juga yang pada akhirnya harus memisahkan kita gitu. Satu Pak, barangkali yang kami pingin juga tahu begitu, karena ini juga sebenarnya bagian dari kami juga sebagai instansi yang punya tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat juga Pak terkait dengan kebencanaan. Sebenarnya kalau dari sisi kemasyarakatan, tantangannya seperti apa Pak untuk membangun kesadaran masyarakat kembali istilahnya kembali kepada kekayaan lokal, kearifan lokal, apalagi sekarang dengan kondisi era informasi yang begitu ini kan pada akhirnya sedikit banyak menggerus nilai-nilai dan budaya-budaya kita ini Pak ya. Nah kira-kira tantangan dan mungkin strategi yang bisa kita gali kembali, kita hidupkan kembali, kita budayakan kembali, bahwa ternyata kita punya nilai-nilai budaya yang luar biasa gitu Pak ya. Itu seperti apa? Mungkin dari sisi pemerintah, terutama di kami, karena memang kami yang membidangi bidang pengembangan kebudayaan kan, yang kami prioritaskan ke depannya itu memang adalah membuka atau memfasilitasi, sebetulnya terus memfasilitasi masyarakat, mendukung masyarakat dan melakukan pembinaan sebetulnya, karena kita ada program-program pembinaan kelembagaan, lembaga adat, pembinaan lembaga adat, pembinaan kelompok-kelompok pemerhati seni budaya. Sebetulnya itu yang kalau dari sisi pemerintah memang itu yang perlu terus ditingkatkan kegiatan-kegiatan oleh pemerintah sebetulnya. Nah terkait dengan kesadaran masyarakat, memang kita itu tantangan besarnya itu karena memang perkembangan informasi teknologi dan cenderung dianggap itu sangat kontras dengan mempertahankan secara konservatif misalnya dengan tradisi dan sebagainya ya. Tetapi
inilah ya betul, ini ya menjadi sebuah tantangan bahwa bagaimanapun kemajuan itu ada beberapa sebetulnya kearifan-kearifan lokal atau kebudayaan yang secara adaptif sebetulnya bagaimanapun perkembangan kita itu tetap diperlukan sebetulnya seperti itu. Karena dari sisi materi, efisiensi apa namanya itu, tenaga dan sebagainya, malah yang konsep-konsep kearifan lokal ini juga malah lebih efisien istilahnya. Nah, cuma tinggal memang kesadaran menyadarkan masyarakat, apalagi di lingkungan kita Tarakan ya, karena lingkungan Tarakan ini ibaratnya itu kan perkembangannya lebih mendominasi sebagai kota industri, kota jasa, sehingga masyarakat mau tidak mau terbawa dengan itu dan semua aktivitasnya itu lebih ke orientasi ekonomi misalnya. Ya, sehingga yang hal-hal yang dianggap budaya apa itu karena dia tidak terlihat tadi, lebih kepada nilai, itu cenderung dianggap bahwa itu tidak penting, padahal sebetulnya banyak hal itu sangat penting. Kearifan lokal itu tetap dipertahankan. Ya, sebagai gambaran misalnya Pak, ketika terjadi bencana itu bisa jadi apa yang kita andalkan selama ini, teknologi atau apa segala itu, bisa jadi down Pak istilahnya. Nah, justru disitulah mungkin nilai-nilai tadi kearifan lokal, nilai-nilai budaya itu ya justru mengambil alih peran itu sebenarnya. Dan kearifan lokal ini sebetulnya yang perlu dipahami, dia kan sebetulnya bukan alat ya. Betul. Bukan alat yang mengkat, tetapi itu adalah secara alamiah dia berjalan, berupaya untuk melakukan keseimbangan antara lingkungan tadi, keseimbangan lingkungan dengan kehidupan mereka. Ya, ada satu contoh lagi mungkin secara teknologi alat tangkap ikan misalnya, masyarakat Tidung juga itu. Nah, yang umum dilihat kalau sekarang itu apa ya, kelong, sebutannya kelong. Kalau mereka itu kan sebutannya tambak. Saya melihat bahwa dari sisi kearifan lokal atau yang mereka mau tonjolkan masyarakat Tidung ini dari sisi teknologi sederhana alat tangkap ikan ini, bahan-bahan mereka gunakan di dalam memasang alat tangkap itu sebetulnya dia tidak merusak lingkungan sekitarnya, karena misalnya dia menggunakan rotan dan sebagainya. Rotan ini kan tidak mungkin ada yang di pinggir pantai, tetapi dia hidupnya di daratan tinggi misalnya, yang katakanlah kalau dia ngambil di Pulau Tarakan, dia ngambil yang di tengah-tengah pulau. Nah, itu yang sangat-sangat ramah lingkungan sebetulnya. Nah, sadar atau tidak sadar buat mereka mungkin tidak terbayang dengan perilaku mereka itu dengan yang kita kategorikan sekarang ancaman bencana dan sebagainya, tetapi dari sisi prakteknya kita menilai bahwa ternyata mereka bahan-bahan termasuk kayu apa segala macam itu bukan kayu bakau yang di sekitarnya yang mereka pakai untuk menjadi penyangga, penopang dan sebagainya. Alat tangkapnya itu, tambak itu. Alat tangkap ini kan sebetulnya dia tidak bergerak kemana-mana, dia tapi juga tidak permanen. Nah, cuma ketika dia taruh di situ, ya seterusnya secara turun-temurun orang tuanya, anaknya yang mewariskan, menggunakan alat itu di situ. Tapi yang menarik itu adalah itu tadi, bahan-bahan yang mereka gunakan itu dia tidak merusak di pinggiran sungai, pinggiran laut yang mereka buat tadi itu. Jadi sebetulnya ada banyak yang bisa kita hubungkan bahwa ternyata kearifan lokal mereka
itu sadar atau tidak sadar yang mereka lakukan itu sebetulnya kita menilai ternyata dia sangat ramah dan bisa, dalam arti bahwa dengan tidak merusak lingkungan, garis pantai dan sebagainya. Kami punya nilai mitigasi. Ya, mitigasinya malah muncul di situ. Iya. Iya. Baik, Pak Abdus Salam, Ya. luar biasa bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Namun karena waktu juga Pak, Ya. mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa bincang lebih banyak dengan tema-tema dan topik-topik yang mungkin lebih bisa kita gali lebih. Terima kasih Pak Abdus Salam. Sama-sama, Pak. Sama BPBD saya Leli Budiono mengucapkan terima kasih sudah berkenan Pak hadir Baik, di ya. media kami ini. Iya. Demikian sahabat tangguh, mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini kita akhiri sampai di sini. Saya Leli Budiono beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.